Ya, segmen terakhir di Talk Politik with Reinhard, saya masih bersama dengan Bang Panda Nababan, Bang Hermawi Taslim dan juga Mas Bawono. Jadi Bang Panda, ada perintah dari Bu Mega ya, ada 7 perintah Iya. kalau saya tidak salah. Itu maknanya apa dan bunyinya apa saja itu, Bang? Jadi memang momentum ulang tahun ini 50 tahun gitu kan, terhitung dari tahun 73 waktu fusi yang Partai Katolik, Parkindo, NU, Murba, IMKI yang dibuat itu kemudian menjadi satu. Kemudian sampai tahun 99 kalau biasanya orang Jawa diganti karena nama itu bawa sial, diruat gitu loh. Jadi PDI Perjuangan. Dulu kan PDI aja. Iya. Ya kan, kalau dulu kan Golkar, diruat juga jadi Partai Golkar. Dulu mereka sekber. Yang tidak diruat cuma P3. Ya, sekber gitu loh ya. Dan harus kita akui sendiri, bukannya membanggakan diri. Kalau seperti kami, di PDI tidak ada lagi sekte-sekte itu. Oh ini orang Murba, oh ini Fusi partai tuntas, PDI. ya. Udah, kalau sampai sekarang Golkar masih ada Kosgoro, masih ada MKGR, masih ada Soksi, masih ada ini gitu loh. P3 juga masih kental itu. Maka bisa mereka seperti kami boleh dikatakan nggak ada riak, nggak ada perpecahan. Jadi kalau seperti Golkar pecah jadi Nasdem, pecah jadi Gerindra, pecah jadi Hanura gitu loh. Nggak, ini rakyat biar tahu asal muasalnya. Bang. Yang biangnya Golkar itu Surya Paloh itu. Jadi, siapa Prabowo juga gitu. 44 tahun beliau di Golkar. Iya, jadi biar paham mafhum juga gitu. Jangan tiba-tiba terus jenis kelaminnya lain. Gitu loh. Nah, kemudian terima kasih kesempatan ini. Memang Ibu Megawati itu menekankan kembali kepada keterlibatan dengan rakyat, keterlibatan dengan masyarakat. Maka itu dia keluarkan ada 7 perintah mengenai 4 pilar, perkokoh itu Pancasila, kedua kemudian persatuan dengan rakyat, jadikan perjuangan menjadi kekuatan pemersatu, kemudian ketiga gelorakan jiwa gotong royong dan hapus itu individualisme, dan kemudian terus nyalakan semangat perjuangan yang nggak kunjung padam, dan kemudian supaya berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian. Udah. Terus diwujudkan semangat dan roh partai menjadi satu kekuatan solid bergerak ke bawah bersama dengan rakyat. Kemudian yang ke-8, hadirkan program yang konkret dalam rangka kehidupan. Yang terakhir yaitu dilakukan tetap rekrutmen, dicintai riset, survei dan sebagainya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan. Itulah inti yang mau disampaikannya besok gitu loh. Dan itu internal atau tidak mengundang partai sama sekali? Ya, jadi Partai yang lain maksudnya? ya, dan juga besok tidak mengumumkan siapa jadi calon presiden gitu loh. Ya kan, yang ditunggu-tunggu oleh orang karena belum waktunya kan. Ini masalah apa ini? Bocoran bagus. Enggak, masalah kebatinan ini. Tapi ada sinyal-sinyal tidak kira-kira? Biasanya kan Kalau saya panggung pribadi, politik ini penuh dengan- kalau saya pribadi punya pengalaman pahit. Seperti ini 10 tahun yang lalu di Eco Park, saya ketua DPD Sumatera Utara. Sumatera Utara. Saya naik di podium, saya katakan calon presiden Joko Widodo. Kulihat mukanya mega cemberut. Wah, kesel dia. Karena rupanya aku nggak tahu etika Jawa, aku dahuluin dia. Nah, saya nggak mau ulangi 2 kali, masa keledai 2 kali. Ngantuk. Jadi tidak mau menyampaikan lagi kira-kira Nggak mau sekarang. Tidak mau masuk di lubang yang sama. Walaupun aku tahu itu gitu loh. Oke, Jadi itu nanti off air saja kalau gitu ya, Bang? Iya, karena waktu itu betul-betul Ibu marah sama saya, Mbak Mega. Jadi waktu di Batu Tulis, apa Banda? Kau tahu apa dia? Kenapa kau dukung dia? Bisa apa itu Jokowi? Lama-lama baru saya sadar, oh aku dahului rupanya dia. Jadi kan ada juga nih top-top gaya Jawa ini kan harus diperhitungkan juga. Jadi, nah hal yang sama tidak, Bang Panda? Etika inilah yang akhirnya membuat kemudian isu reshuffle dikaitkan ke Nasdem, dikaitkan ke pencapresan dan lain sebagainya. Oh, iya dong. Ya terkait lah itu urusan kebatinan gimana sih? Dia artinya Jadi bagaimana? partainya Bang Hermawi, Loh, terus terang aja, apa yang disampaikan Surya waktu Jaksa Agung itu
berbekas di hati dia. Kalau ditarik Jaksa Agung, kami akan menarik diri dari koalisi. Wah, itu kan tak masuk di komputer dia. Ya kan? Oh, begitu rupanya gitu ya. Jadi kan kejadian sekarang itu memori itu dia ingat lagi gitu loh. Oke. Baik, Bang. Jadi menurut Bang Panda, dampaknya apa kalau kemudian nanti ada reshuffle, kemudian itu misalnya menterinya Nasdem yang diganti, apa dampaknya terhadap koalisi dan juga hubungan dua partai atau mungkin antara Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo? Jadi ini mohon maaf ya, bukannya mau mengapakan partai lain. Penentu di kabinet ini sekarang, penentu yang mempunyai pengaruh besar di kabinet ini, ya PDI Perjuangan. Jokowi itu PDI Perjuangan. Gitu loh. Maka dia tidak terlampau rese, tidak terlampau ini, semua dia caplok-caplok orang-orang PDI. Enggak juga gitu loh. Ini kenyataan. Itu yang seperti katakan tadi Menko-nya dikasih, ya 2 ke Golkar dikasih Menko. Ya, yang strategis lagi, urusan ekonomi, urusan duit dan segala macam lagi itu nggak risau. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa harus diakui dan kita gembira, bangga, demikian juga kegembiraan kami, kader PDI Perjuangan bisa 2 periode, ya kan, dan kemudian dicintai rakyat dan nyata-nyata dicintai rakyat, disenangi rakyat gitu loh. Itu yang paling top. Oke, gitu loh. oke. Baik, Bang Hermawi, tentu ini akan terus bergulir isunya ya, soal reshuffle entah itu kemudian dari Nasdem kah atau bukan atau dari manapun. Sekali lagi posisi Nasdem selain kemudian total, tapi apakah juga wait and see atau bagaimana? Posisi Nasdem seperti sekarang ini. Dinamika kebangsaan ini kan bagian dari dinamika yang diwarnai oleh Nasdem. Tadi Bang Panda bilang PDIP partai yang paling berpengaruh di kabinet. Itu konsekuensi dari besar jumlahnya. Ya. Tapi saya kira kita semua memberi pengaruh. Kita semua memberi pengaruh yang positif terhadap pemimpinan Jokowi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberi kontribusi juga. Ya, memberi kontribusi. Jadi poin saya, kita nggak usah terjebak kepada reshuffle. Ini sesuatu yang biasa aja. Ini sesuatu yang given, sesuatu yang memang punyanya presiden. Kita urus yang lain lah. Terlalu banyak energi kita sampai sebulan. Sudah 11 kali saya ngomong soal reshuffle. Bukan bosan. Apalagi tadi Bang Panda sudah menegaskan bahwa apa yang dilontarkan oleh orang-orang itu pandangan pribadi, bukan pandangan partai. Nggak pernah apalagi partai sebesar PDIP mau membicarakan partai Nasdem. Nggak mungkin. Dan itu tadi konform dengan pernyataan Bang Panda. Jadi intinya biar saja dinamika ini terus berlalu, ya kan? Kita lihat aja ke depan. Ini Pak Surya sudah datang di Indonesia. Kita nggak tahu besok lusa, ya kan? Pertemuan segala macam itu bagian dari komunikasi, sama seperti yang kemarin ya. 8 partai itu nggak ada apa-apa, itu memang semua partai harusnya seperti itu. Tadi Hasto juga menyambut positif. Semuanya harus, tidak ada satu kelompok masyarakat apapun, sebesar apapun, ya, etnis apapun bisa mengurus negara ini. Semua harus bersama-sama. Semua punya kontribusi terhadap mulai dari kemerdekaan. Ya. Sekecil apapun dia punya bagian dari tetesan darah untuk memerdekakan dan membangun bangsa. Oke. Kalau kemudian kena reshuffle, apakah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemudian bisa Kami tetap merenggang? bersama-sama Pak Jokowi. Saya ulangi, sebagai Partai Nasdem, kami tetap bersama-sama Pak Jokowi sampai 2024, apapun yang terjadi. Mas Bowo, bagaimana menurut Anda hubungan antara PDIP Nasdem, Pak Jokowi Surya Paloh kalau kemudian betul ada reshuffle yang kena menteri adalah menterinya Nasdem? Ya, saya kira tentu yang paling tahu adalah Pak Jokowi ya. Saya kira alhamdulillah. Tentu yang paling tahu adalah Pak Jokowi ya, menteri-menteri akan di reshuffle nanti. Saya pikir tidak akan terlalu mengganggu hubungan kedua tokoh ini ya, karena ini bagaimanapun kedua tokoh ini adalah sudah memiliki hubungan panjang, sudah memiliki kerjasama politik yang puluhan tahun gitu ya, 2 periode. Pak Jokowi juga salah satunya karena kontribusi dukungan politik dari Partai Nasdem gitu ya. Ini memang bagian dari dinamika riak-riak menuju 2024 yang kebetulan Nasdem mendukung orang yang selama ini persepsikan dari sebagai antitesanya Pak Jokowi gitu ya. Saya kira Pak Jokowi juga nanti akan memahami gitu dinamika ini, dan jangan lupa juga bahwa ini adalah tahun politik.
Tahun 2023 ini tahun politik dan praktis 1 tahun ke depan itu kita akan pemilu. Saya kira Pak Jokowi juga dalam mengambil langkah misalnya reshuffle, apakah itu reshuffle atau mengganti menteri mana diganti juga akan penuh perhitungan politik itu. Jangan sampai mengganti seorang menteri kemudian memunculkan kegaduhan baru yang berdampak pada ketidaksolidan koalisi menjelang 1 tahun berakhirnya periode pemerintahan beliau gitu. Pak Jokowi pasti akan berhitung juga. Artinya apabila memang reshuffle dilakukan akan hati-hati sekali dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira itu. Baik, terakhir Bang Panda singkat menutup diskusi kita ini dari soal reshuffle dan mungkin kalau besok di HUT PDIP menurut Bang Panda tidak ada deklarasi capres, jadi kalau yang dimaksud oleh Sekjen Hasto ada kejutannya berupa apa kira-kira Bang Panda? Kejutan itu, banyaklah kejutannya, nggak usah aku bocorin sekarang. Itu cuma terus terang yang dikatakan bahwa ini tadi perlu salah kaprah kita ini. Sebenarnya tidak ada spesifik tahun politik. Tiap tahun itu tahun politik. Gitu loh, banyak orang latah karena mau menjelang pilpres dianggaplah itu apa itu menjadi persiapan ke situ tahun-tahun politik. Sebenarnya dari apa itu tahun politik, peristiwa politik, permainan politik, apa politik gitu loh. Jadi ini bukan apa-apa, ini buat para pengamat ini. Jadi kembali lagi tadi ke saya terus terang aja kekuatan bangsa ini terus di persatuan, kegotong royongan. Saya terus terang kagum dengan bangsa ini, kita keluar dari beberapa konflik bangsa yang seharusnya kita bisa pecah, seperti Vietnam Utara, Vietnam Selatan, di mana dulu Ho Chi Minh dibantu Rusia, Soekarno dibantu Rusia, bapaknya Prabowo dibantu Amerika, kita bisa DI, TII, ya Kahar Mujakar, Kartosuwiryo, dan kemudian Daud Bre, bisa seperti Bangladesh, Pakistan, kita tidak pecah. Dahsyat, ngeri ini bangsa ini. Kita tidak pecah dan tidak ada negara ketiga dan tidak ada PBB campur tangan. Gitu loh, kita bisa selesai. Inilah kekuatan kita. Dan kita lihat kan menghadapi COVID segala macam. Dahsyat itu. Kita bisa atasi semua. Dan kemudian Prabowo bergabung sebelum itu. Coba kalau nggak bergabung. Terus kok bawa cebong sama kadrun macam-macam. Itu jalan-jalan Tuhan loh. Jalan-jalan Tuhan loh terhadap bangsa ini. Bergabung dia, menghadapi malapetaka. Coba nggak bergabung. Jadi ada hikmah, demikian juga ini. Dan juga saya sebagai PDI Perjuangan juga, kalau dikatakan kejutan, ya kejutan mengingatkan kembali itu gitu loh. Itu aja. Dan kita anggap itu rahmat dari Tuhan. Menjadi kekuatan kita. Dan itu kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain loh. Iya kan? Kalau dalam bukan politik, perang yang paling kejam di dunia ini adalah perang saudara. Kita sudah lalui perang saudara. Republik Maluku Selatan, negara Pasundan, sudah lalui PRRI, Permesta, DIT, G30S. Kita lalui semua itu. Dahsyatnya Poso, dahsyatnya dulu peristiwa di Maluku. Kalimantan. Kita bisa lewati. Ini loh, bukan kecap ini. Iya. Jadi jangan sampai kemudian juga dinamika yang terjadi saat ini justru membuat PDI Perjuangan terus terang terpanggil untuk mengawal itu. Oke. Gitu loh. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana dinamika ini akan berjalan ya Mas Bowo, Bang Hermawi dan juga Bang Panda, tampaknya sangat menarik untuk kita cermati terutama setelah besok ada HUT PDI Perjuangan 50 tahun. 50 tahun. Ini tahun yang sangat luar biasa ya. Tahun Mas ini. Bang Panda juga pasti besok akan hadir dong. Iyalah, kita kan kroco-kroco. Ngeri ini kroco-kroconya kalau Bang Panda. Istilah beda ini. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika reshuffle ini. Apakah benar nanti ada pencopotan menteri atau seperti apa? Kita akan tunggu bagaimana Presiden Joko Widodo akan melihat dinamika dan juga situasi politik ke depan. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.